Kalau orang ngelihat slackline itu dia mikirnya itu sirkus. Kita sedang latihan untuk performance sirkus, tapi sebenarnya slackline itu berbeda. Untuk slackline sendiri itu talinya pipih, bukan bundar, dan karakter dari talinya itu dinamis, tidak seperti yang di sirkus. Kalau dari sejarahnya, slackline itu berkembang atau mulai ditemuin itu sekitar tahun 70-an di tempat yang namanya Lembah Yosemite di California, Amerika. Itu orang yang pertama kali mencoba berjalan di atas webbing itu pemanjat, terus berkembang, akhirnya sekarang tidak hanya pemanjat aja yang bisa slackline, orang-orang lain pun yang dari background berbeda juga bermain slackline. Kalau saya pertama kali menginjakan kaki di atas slackline itu pertengahan 2012. Terus saya mulai bermain di 2 inch selama hampir setahun, sekitar setahun yang lalu beralih ke 1 inch. Slackline sendiri itu kelihatannya lebih simpel, tapi setelah kita mencobanya ternyata itu nggak sesimpel yang kita lihat. Nah, itu yang membuat saya tertarik dengan slackline sendiri. Jadi ada beberapa cabang di slackline sendiri. Jadi slackline itu payung besarnya. Di bawahnya itu ada trick lining dan ada yang namanya long lining, ada yang namanya high lining, ada yang namanya yoga slackline. Trickline sendiri merupakan cabang dari olahraga slackline. Perbedaannya sama cabang lain, longline atau highline itu pertama dari alatnya, alat yang dipakai. Kalau trickline, tali lebih dinamis, kemudian lebar dari tali sendiri juga beda. Kalau di trickline itu 2,5 mm, kan beda kalau longline itu 1 mm, itu sih. Terus juga bedanya cara mainnya juga berbeda. Kalau longline, highline lebih cenderung jalan untuk melintasi tali, tetapi kalau trickline lebih ke freestyle atau kita gerak bebas gitu, lompat-lompat di atas tali. Yang buat saya tertarik ke trickline itu lebih olahraganya itu bebas. Jadi kita freestyle, tapi freestylenya itu lebih menantang karena dilakukan di atas tali. Trickline kan gerakannya cepat, menggabungkan gerakan satu ke gerakan yang lain itu pastinya butuh kecepatan berpikir. Jadi kan setelah gerakan ini saya mau gerakan apa gitu. Jadi itu fokus, kemudian kecepatan berpikir, kemudian keberanian, terus sama sering-sering mencoba aja. Saya lihat ada link atau hubungan antara yoga dan slackline. Sebenarnya slackline juga butuh konsentrasi yang tinggi dan bisa menenangkan seseorang. Awalnya saya coba belajar yang trik-trik statis kayak drop knee, double drop knee, foot plant. Dan saya melihat, oh kayaknya pose pigeon di yoga itu sangat mirip dengan drop knee atau Buddha sit campur dengan plank. Ini sangat-sangat refreshing dan kalau bahasa Inggrisnya re-energizing. Jadi setelah melakukan pose yoga atau trik statis di slackline, saya merasa kayak punya tenaga lagi. Dasarnya sama seperti slackline biasa, misalnya kalau ada orang yang mau jalan di atas tali, yang pertama harus cari keseimbangan dulu. Kalau udah bisa berdiri dan bisa tahan, menurut saya lebih mudah kalau sudah bisa jalan. Karena kalau di yoga ada kayak pose-pose mengalir. Jadi kalau sudah bisa jalan di atas tali, ini lebih enak karena pose di slackline juga bisa mengalir.
Slackline itu konsentrasi, olahraga, dan fun. Slackline itu unik, bebas, dan ekstrim. Slackline itu tenang, keseimbangan, dan luar biasa. Inilah mainan kita.